Dalam sejarah politik Indonesia, istilah orde merujuk pada suatu tatanan pemerintahan yang mencerminkan kebijakan, sistem politik, serta arah pembangunan yang diterapkan dalam suatu periode tertentu. Setiap orde memiliki karakteristik, kebijakan, serta dampak yang berbeda terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik bangsa. Sejak kemerdekaan Indonesia, terdapat 3 orde utama yang pernah berlaku, yaitu 1. Orde Lama 1945 sampai 1966. Orde Lama adalah masa kepemimpinan Presiden Soekarno yang menandai periode awal kemerdekaan hingga transisi menuju pemerintahan baru. Pada masa ini, Indonesia mengalami berbagai tantangan seperti pergolakan ideologi antara nasionalisme, komunisme, dan Islam, serta sistem demokrasi terpimpin yang memberikan kekuasaan besar kepada presiden. Berbagai konflik internal dan ketidakstabilan ekonomi berujung pada peristiwa G30S 1965 yang menjadi titik balik menuju pemerintahan baru. Kedua Orde Baru 1966 sampai 1998. Orde Baru dimulai setelah runtuhnya Orde Lama dan beralih ke kepemimpinan Presiden Soeharto. Periode ini ditandai dengan stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang pesat, serta sentralisasi pemerintahan. Namun kebijakan pemerintahan yang otoriter dan maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi pemicu krisis yang berujung pada gerakan reformasi tahun 1998. Ketiga Orde Reformasi 1998 sampai sekarang. Orde Reformasi biasa juga disebut era reformasi, dimulai setelah lengsernya Soeharto dan menjadi tonggak bagi demokratisasi di Indonesia. Pada masa ini, berbagai perubahan signifikan terjadi, seperti kebebasan pers, pemilihan umum yang lebih transparan, serta otonomi daerah. Meski begitu, tantangan seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, serta dinamika politik masih menjadi isu utama dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Setiap orde memiliki peran dalam membentuk wajah Indonesia saat ini. Perubahan dari satu orde ke orde berikutnya mencerminkan upaya bangsa dalam mencari sistem pemerintahan yang lebih baik dan sesuai dengan aspirasi rakyat. Berikut adalah penjelasan mengenai Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi di Indonesia, termasuk kelebihan, kekurangan, serta tokoh-tokoh yang terlibat. Masa Orde Lama. Orde Lama adalah periode pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno dari tahun 1945 hingga 1966. Pada era ini, Indonesia mengalami berbagai dinamika politik, mulai dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan, penerapan demokrasi parlementer, hingga transisi ke demokrasi terpimpin. Selama pemerintahan Presiden Soekarno terdapat berbagai peristiwa penting yang memengaruhi sejarah Indonesia. Berikut beberapa di antaranya. 1. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Jepang. 2. Pembentukan pemerintahan dan konstitusi 1945 sampai 1949. Indonesia mengadopsi Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai dasar negara. 3. Terjadi agresi militer Belanda 1. 1947 dan 2. 1948, serta perundingan yang menghasilkan perjanjian Linggarjati, Renville, dan Konferensi Meja Bundar KMB tahun 1949. 4. Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dan pembubaran RIS 1950. Setelah KMB, Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat RIS. Tetapi pada 1950 kembali menjadi negara kesatuan. Pemilu pertama 1955. Pemilu pertama diadakan untuk memilih anggota konstituante dan DPR. Pada tahun 1957 hingga tahun 1961 terjadi gerakan Permesta dan PRRI.
Gerakan ini merupakan dua peristiwa yang mengguncang pemerintahan Soekarno. Permesta dideklarasikan pada 2 Maret 1957 oleh Kolonel Vencesumual. Gerakan ini awalnya bertujuan untuk memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih memperhatikan daerah, tetapi kemudian berkembang menjadi pemberontakan bersenjata. Permesta mendapat dukungan dari Amerika Serikat melalui bantuan persenjataan dan pasokan logistik, termasuk keterlibatan pilot bayaran CIA, Alan Pope. Pemerintah Indonesia melancarkan operasi militer, termasuk serangan udara dan darat, yang akhirnya menumpas Permesta pada tahun 1961. Sementara itu, PRRI dideklarasikan pada 15 Februari 1958 di Sumatera Barat oleh tokoh-tokoh militer dan sipil yang merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat. Dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, gerakan ini mendapat dukungan dari beberapa daerah di Sumatera. Mereka menuntut otonomi yang lebih luas dan kebijakan ekonomi yang lebih adil bagi daerah. Pemerintah pusat menanggapinya dengan operasi militer yang dipimpin oleh Jenderal Nasution, berhasil menumpas PRRI dalam beberapa bulan. Baik Permesta maupun PRRI merupakan bentuk ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat yang dinilai terlalu sentralistis. Namun kedua gerakan ini akhirnya gagal dan Indonesia tetap bersatu di bawah kepemimpinan Soekarno. Dekret Presiden 5 Juli 1959, Soekarno membubarkan Konstituante dan kembali ke UUD 1945 serta memulai demokrasi terpimpin. Konferensi Asia Afrika 1955 diselenggarakan di Bandung, menghasilkan solidaritas negara-negara Asia dan Afrika melawan kolonialisme. Konfrontasi Indonesia-Malaysia 1963 sampai 1966. Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia, menganggapnya sebagai proyek neokolonialisme Inggris. Gerakan non-blok 1961, Indonesia bersama Yugoslavia, India, Mesir, dan Ghana menggagas gerakan non-blok untuk menjaga kemandirian negara-negara berkembang dalam politik dunia. 10. Trikora dan pembebasan Irian Barat 1961 sampai 1963. Soekarno mengumumkan Trikora untuk merebut Irian Barat dari Belanda, yang akhirnya bergabung dengan Indonesia melalui perjanjian New York pada tahun 1962. Ke-11, G30 SPKI dan akhir kepemimpinan Soekarno 1965 sampai 1967. Terjadi peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang menyebabkan krisis politik. Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret Super Semar 1966. Pada 1967, MPRS mencabut mandat Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden. Soekarno menjabat sebagai Presiden Indonesia selama 21 tahun, dari 18 Agustus 1945 hingga 12 Maret 1967. 18 Agustus 1945, ia diangkat sebagai Presiden pertama Republik Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Pada 12 Maret 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, MPRS, mencabut mandatnya dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden. Meskipun secara de jure masih berstatus presiden hingga 1967, kekuasaannya mulai melemah setelah G30S 1965 dan dikeluarkannya Super Semar, Surat Perintah 11 Maret 1966, yang memberi Soeharto kewenangan luas untuk mengendalikan pemerintahan. Pada masa pemerintahannya, Soekarno menekankan semangat nasionalisme dan anti-kolonialisme. Ia memperkenalkan ekonomi berdikari untuk mengurangi ketergantungan terhadap asing, dan Indonesia aktif dalam gerakan non-blok dan konferensi Asia Afrika. Kendati demikian, pada masa pemerintahannya,
terjadi inflasi yang sangat tinggi mencapai 600% pada 1965 akibat kebijakan ekonomi yang kurang efektif. Selain itu terjadinya konflik politik, terjadi persaingan antara militer, PKI, dan kelompok nasionalis mengarah pada ketidakstabilan. Peristiwa-peristiwa ini berperan besar dalam membentuk sejarah dan politik Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno. Masa Orde Baru, tahun 1967 hingga tahun 1998. Orde Baru adalah periode pemerintahan di bawah Presiden Soeharto yang dimulai setelah jatuhnya Soekarno pada 1966. Pemerintahan ini menekankan stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan penguatan militer. Pada masa peristiwa Malari 1974 dan menjadi salah satu momen penting dalam pemerintahan Soeharto. Kejadian ini berawal dari protes mahasiswa yang menolak dominasi modal asing, terutama investasi Jepang, yang dianggap merugikan ekonomi nasional. Demonstrasi besar-besaran ini berujung pada kerusuhan di Jakarta, termasuk pembakaran mobil buatan Jepang, penjarahan toko-toko milik pengusaha keturunan Tionghoa, serta bentrokan dengan aparat keamanan. Peristiwa ini berdampak besar pada kebijakan pemerintahan Soeharto dan menjadi titik awal perubahan strategi Orde Baru dalam mengendalikan kritik publik yang pada akhirnya mengarah pada kebijakan represif terhadap oposisi di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 1975, terjadi Operasi Seroja, yaitu invasi militer Indonesia ke Timur Timur. Kunjungan Presiden Amerika Serikat Gerald Ford dan Menlu Henry Kissinger. Pertemuan ini diyakini memberikan restu bagi Indonesia untuk menginvasi Timur Timur. Pada tahun 1975, pembangunan TMII, Taman Mini Indonesia Indah. Proyek kebudayaan yang diinisiasi oleh Ibu Tien Soeharto. Pada tahun 1979, harga minyak dunia melonjak, meningkatkan pendapatan negara tetapi juga memperparah korupsi. Pada tahun 1984, Soeharto berhasil mengantarkan Indonesia mencapai swasembada beras dan mendapatkan penghargaan dari FAO. Peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 dan peristiwa Talang Sari tahun 1989 turut mengguncang legitimasi pemerintahan Soeharto. Pada tahun 1990-an terjadi krisis Laut Natuna, yaitu ketegangan dengan Cina terkait perbatasan laut di Natuna. Sengketa ini masih berlangsung hingga saat ini. Pada tahun 1991 terjadi peristiwa Santa Cruz. Pembantaian demonstran pro-kemerdekaan di Timur Timur oleh militer Indonesia yang mendapat kecaman internasional. Pada tahun 1993 terjadi kasus Marsinah, seorang aktivis buruh yang diculik dan dibunuh setelah memimpin demonstrasi di pabriknya. Dalam tahun 1997 hingga tahun 1998 terjadi penculikan aktivis. Beberapa aktivis pro-reformasi diculik oleh aparat dan sebagian tidak pernah ditemukan. Pada sidang umum MPR tahun 1998, Soeharto terpilih kembali sebagai presiden meskipun banyak penolakan. Unjuk rasa besar-besaran di berbagai kota menuntut reformasi dan pengunduran diri Soeharto. Akhirnya pada 21 Mei 1998 memerintah selama 32 tahun dari 12 Maret 1967 hingga 21 Mei 1998. Ia menjadi presiden terlama dalam sejarah Indonesia sebelum mengundurkan diri di tengah krisis ekonomi dan tekanan reformasi. Meski demikian, pemerintahan Soeharto memiliki banyak pencapaian, terutama dalam bidang ekonomi dan pembangunan, tetapi juga banyak kontroversi, terutama dalam aspek politik, kebebasan sipil, dan hak asasi manusia. Selanjutnya, bahkan semakin merajalela. Meskipun ada upaya pemberantasan, korupsi tetap menjadi masalah besar. Tak hanya itu, masih ada ketimpangan pembangunan antara daerah maju dan tertinggal.
Era reformasi dimulai setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada 21 Mei 1998. Berikut adalah peristiwa penting dan berbagai reformasi penting yang mengarah pada demokratisasi dan desentralisasi kekuasaan. Salah satu kebijakan utama yang diterapkan oleh Habibie adalah pengesahan Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 1900. Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai Presiden Indonesia dari tahun 2001 hingga 2004. Ia menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia setelah menggantikan Abdurrahman Wahid yang diberhentikan oleh MPR. Kepemimpinannya berlangsung di tengah transisi demokrasi dan pemulihan ekonomi pasca krisis finansial 1997 sampai 1998. Dalam bidang ekonomi, Megawati berupaya memulihkan stabilitas ekonomi dengan mendorong investasi asing dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Pemerintahannya juga menerapkan kebijakan privatisasi BUMN untuk menarik investasi dan memperbaiki kondisi keuangan negara. Selain itu, Megawati menandatangani Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh dan Papua yang memberikan kewenangan lebih luas kepada kedua daerah tersebut dalam mengelola pemerintahan dan sumber daya alamnya. Pada masa pemerintahannya, Indonesia mengalami salah satu tragedi terbesar dalam sejarah, yakni Bom Bali 2002. Serangan teroris ini menewaskan lebih dari 200 orang, sebagian besar diantaranya adalah wisatawan asing. Peristiwa ini mendorong pemerintah untuk memperkuat kerjasama internasional dalam pemberantasan terorisme, termasuk dengan negara-negara tetangga seperti Australia dan Amerika Serikat. Di bidang hukum dan politik, masa kepemimpinan Megawati juga ditandai dengan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Proses amandemen berlangsung dalam 4 tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan konstitusi dengan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat selama 2 periode dari tahun 2004 hingga 2014. Ia merupakan presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan umum langsung, mencerminkan era baru dalam demokrasi Indonesia pasca reformasi. Selama masa kepemimpinannya, SBY menghadapi berbagai tantangan, termasuk bencana alam besar dan ancaman terorisme. Salah satu ujian terbesar adalah tsunami Aceh pada tahun 2004 yang menelan ratusan ribu korban jiwa dan menghancurkan sebagian besar infrastruktur di wilayah tersebut. Gempa bumi Yogyakarta pada tahun 2006 juga menjadi peristiwa yang menguji respons pemerintah terhadap bencana. Selain itu, pemerintahannya berhasil menangkap dan menumpas sejumlah tokoh teroris seperti Dr. Azhari dan Nordin M. Top pada tahun 2009 yang menandai upaya serius dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Di bidang ekonomi, pemerintahan SBY dikenal dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, ditandai dengan peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur. Berbagai kebijakan ekonomi dan sosial juga diterapkan, termasuk program bantuan langsung tunai (BLT) yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin, serta program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri yang mendorong pembangunan berbasis masyarakat di pedesaan. Di bidang politik dan keamanan, salah satu pencapaian penting pemerintahan SBY adalah penyelesaian konflik di Aceh melalui Perjanjian Helsinki pada tahun 2005. Perjanjian ini memberikan otonomi khusus bagi Aceh dan mengakhiri konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, GM. Konflik ini berawal pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ketika Hasan Tiro mendeklarasikan kemerdekaan Aceh pada tahun 1976. Sejak saat itu, konflik berkepanjangan berlangsung di bawah pemerintahan B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri, sebelum akhirnya mencapai penyelesaian pada masa kepemimpinan SBY. Selain itu, Susilo Bambang Yudhoyono juga memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dengan berbagai negara
dan memainkan peran penting dalam organisasi internasional seperti ASEAN dan G20. Kebijakan luar negerinya yang dikenal dengan 1000 teman, 0 musuh mencerminkan pendekatan diplomasi yang mengedepankan kerjasama dan hubungan baik dengan semua negara. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, pemerintahan SBY membawa sejumlah perubahan signifikan bagi Indonesia, baik dalam aspek ekonomi, politik, maupun keamanan. Warisan kepemimpinannya terus menjadi bahan diskusi dalam perkembangan politik Indonesia pasca masa jabatannya. Joko Widodo menjabat sebagai Presiden Indonesia sejak tahun 2014 hingga 2024 melalui 2 periode pemerintahan. Selama masa kepemimpinannya, Jokowi dikenal dengan kebijakan pembangunan infrastruktur yang masif serta berbagai program sosial seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Prakerja. Ia juga mencetuskan proyek pemindahan ibu kota negara ke Nusantara, IKN, dan memainkan peran penting dalam penanganan pandemi COVID-19, termasuk program vaksinasi massal. Salah satu fokus utama pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur, mencakup jalan tol, pelabuhan, bandara, dan transportasi umum seperti MRT dan LRT. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas nasional serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, proyek-proyek tersebut banyak didanai melalui utang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Per Maret 2024, total utang pemerintah mencapai lebih dari 8.000 triliun rupiah, angka yang meningkat signifikan dibandingkan awal pemerintahannya. Beban utang yang besar ini menjadi tantangan bagi pemerintahan selanjutnya dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Jokowi menggagas pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dengan tujuan mengurangi beban Jakarta dan mempercepat pemerataan pembangunan. Meskipun proyek ini dinilai visioner, banyak kritik muncul terkait kesiapan infrastruktur, potensi dampak lingkungan, serta sumber pendanaan. Investasi sektor swasta yang diharapkan untuk membiayai pembangunan masih belum terrealisasi secara signifikan, sehingga beban pembiayaan tetap bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Untuk meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintahan Jokowi mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun kebijakan ini mendapat banyak penolakan dari kelompok buruh dan masyarakat sipil karena dianggap mengurangi perlindungan tenaga kerja dan merugikan lingkungan. Mahkamah Konstitusi bahkan sempat menyatakan undang-undang ini inkonstitusional bersyarat. Tetapi pemerintah tetap melanjutkan implementasinya dengan revisi yang tetap menuai kritik. Di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia menghadapi tantangan dalam demokrasi dan penegakan hukum. Beberapa kritik diarahkan pada pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi, dugaan intervensi terhadap pemilu, serta berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum terselesaikan. Selain itu, beberapa kebijakan pemerintah dianggap membatasi kebebasan berpendapat dan menguatkan kontrol terhadap oposisi politik. Pemerintahan Jokowi juga meningkatkan subsidi energi untuk menjaga stabilitas harga, terutama harga bahan bakar minyak, BBM. Namun kebijakan ini dinilai kurang efektif karena membebani APBN. Harga BBM yang mengalami kenaikan pada beberapa kesempatan memicu ketidakpuasan publik dan menjadi salah satu isu yang banyak diperdebatkan. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, proyek infrastruktur dan industri, termasuk sektor tambang dan perkebunan, dinilai memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Deforestasi dan krisis ekologis meningkat, terutama di Kalimantan dan Papua, yang mengalami kerusakan ekosistem akibat ekspansi industri. Pada tahun 2024, Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP, memasukkan nama Jokowi sebagai salah satu finalis dalam daftar tokoh terkorup dunia. Tuduhan ini memicu perdebatan luas meskipun pemerintah dan pendukungnya membantah klaim tersebut serta menilai laporan tersebut sebagai tidak berdasar. Meskipun Jokowi berhasil mendorong pembangunan infrastruktur dan berbagai program sosial, ia juga mewariskan sejumlah tantangan besar bagi pemerintahan berikutnya. Beban utang yang tinggi, dampak lingkungan akibat pembangunan, serta berbagai isu politik dan hukum menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh penerusnya.
Evaluasi terhadap era kepemimpinan Jokowi memberikan gambaran mengenai keberhasilan dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam 1 dekade terakhir. Prabowo Subianto adalah Presiden ke-8 Indonesia, dilantik pada 20 Oktober 2024. Meskipun baru beberapa bulan menjabat sebagai Presiden Indonesia, Prabowo Subianto telah menghadapi kritik dan demonstrasi yang signifikan. Salah satu kebijakan yang memicu protes adalah program penyediaan makanan gratis untuk anak sekolah yang dibiayai melalui pemotongan anggaran besar-besaran di sektor pendidikan tinggi dan lainnya. Mahasiswa menilai bahwa pemotongan ini mengorbankan pendanaan penting untuk pendidikan. Protes yang dikenal sebagai Indonesia Gelap telah terjadi di berbagai kota besar, termasuk Yogyakarta, Jakarta, dan Medan. Para demonstran, terutama mahasiswa, mengenakan pakaian serba hitam dan membawa poster yang menuntut perubahan, khawatir bahwa pemotongan anggaran akan melemahkan sistem dukungan sosial dan masa depan mereka. Selain itu, demonstrasi ini juga menyoroti kekhawatiran tentang tingginya pengangguran di kalangan pemuda dan menyusutnya kelas menengah. Tagar kabur aja dulu, lebih baik pergi dulu, menjadi populer, mencerminkan keputusasaan generasi muda Indonesia yang mencari peluang di luar negeri. Pemerintah telah merespons dengan meminta mahasiswa untuk lebih jeli dalam menilai kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan. Namun kekhawatiran tentang peran militer dalam tugas-tugas sipil dan kurangnya subsidi gas memasak turut menambah ketidakpuasan publik terhadap arah kebijakan ekonomi dan sosial negara. Saat ini Prabowo Subianto masih menjabat sebagai Presiden Indonesia, kebijakan dan peristiwa masih berlangsung. Rakyat berharap agar Prabowo dapat terbebas dari belenggu oligarki yang memborgol pemerintahannya. Saudara, setiap presiden membawa kebijakan yang khas sesuai dengan tantangan zamannya. Ada yang fokus pada transisi demokrasi, pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur, hingga stabilitas politik dan keamanan. Demikian antara lain kilas balik analisis kepemimpinan presiden di masa Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi serta tantangan yang dihadapi. Tahun 2025 menandai 80 tahun perjalanan Indonesia sebagai negara merdeka. Selama 8 dekade, Indonesia telah mengalami berbagai dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang membentuknya menjadi negara seperti saat ini.